Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini saya akan membahas materi tentang nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan dulu, tentunya kamu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 supaya kamu terhindar dari semua masalah. Oke, cuci tangan dan tidak sering keluar rumah ketika tidak penting. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas masuk ke nilai mutlak min 12 dengan cara yang sama, nanti ketemunya 12 gitu ya. Jadi untuk harga mutlak itu tidak akan pernah negatif. Bagaimana ketika harga mutlak 3x sama dengan min 2? Tadi sudah dijelaskan di muka bahwa harga mutlak itu tidak akan pernah negatif. Jadi ketika ditemui bentuk harga mutlak x sama dengan min 2, berarti dia tidak mempunyai penyelesaian karena harga mutlak selalu positif. Oke, itu untuk konsep mutlak dengan jarak. Sekarang contoh soal. Berapakah harga x yang memenuhi mutlak x plus 3 sama dengan 8? Artinya, berapakah jarak x, jarak dari 3 diukur dari x itu jaraknya berapa? Jadi dari titik 3, x-nya itu ke kanan 5 satuan. Jadi kalau diukur dari titik 3 ke kanan 5 satuan, berarti sama dengan 8. Artinya begini, supaya ketemu 8, x-nya itu berapa sih? X-nya itu bisa diukur ke kanan, berarti 5 satuan, masukkan 5 ditambah 3 itu sama dengan 8, atau diukur ke kiri. Ke kiri dari 3, ke kiri dari titik 3 ke kiri. Hitungnya tetap dari 0. Tadi 3 ke kanan 5 satuan, hitungnya dari 0, ketemunya pas titik 8, atau dari 3 ke kiri. Jadi tepat angka x-nya di titik min 11. Jadi nanti ketemunya min 8. Mutlak min 8 itu sama dengan 8. Yang kedua sama 5 min 0, artinya jarak dari 0 diukur 5 satuan ke kanan. Jadi 5 min 0 itu sama dengan 5. Itu konsep mutlak secara sederhana. Jadi konsep nilai mutlak dengan jarak, bahwa nilai mutlak posisi notasinya itu garis lurus 2. Fungsinya untuk membuat bilangan menjadi positif. Positif, semua bilangan menjadi positif. Mutlak min 5 sama dengan 5, artinya itu berjalan dari 0 ke kanan 5 satuan. Jaraknya 5. Kalau mutlak min 5 berjalan dari 0 ke kiri satuan, jaraknya sama dengan 5 juga. Tuh. Oke, itu untuk konsep mutlak. Dari ilustrasi di atas maka diperoleh bahwa nilai mutlak itu nilainya akan ada dua. Bernilai x positif untuk x-nya lebih besar sama dengan 0, dan bernilai negatif untuk x-nya kurang dari 0. Contoh, berapakah x jika mutlak x min 4 sama dengan 6? Jadi titik awal untuk mengukur dari angka 4. Angka 4, berapakah harga x dari titik 4 supaya jaraknya ketemu 6? Logikanya begitu bahasa soalnya. Jadi ketika diukur dari 4, supaya jaraknya ketemu 6, itu x-nya dari 4 diukur ke kanan 6, jaraknya 6. Jadi tepat di angka 10. Atau dari 4 diukur ke kiri supaya jaraknya ketemu 6, tepat di angka min 2, dan seterusnya. Itu ya, kalau ini tadi sudah untuk mutlak dengan menggunakan konsep. Sekarang mutlak dengan menggunakan, tadi yang jarak. Sekarang mutlak dengan menggunakan konsep. Berawal dari definisi mutlak x sama dengan x untuk x-nya lebih besar sama dengan 0, atau min x untuk x kurang dari 0. Ini secara konsep. Jadi nanti kamu tidak usah membayangkan saya gerak ke kanan atau gerak ke kiri, tidak usah. Kamu lihat di definisinya saja. Contoh, mutlak 8 sama dengan 8. Kenapa 8? Mutlak 8 kamu lihat di harga x. Mutlak x sama dengan x, yang positif itu yang di dalam mutlak. Di dalam mutlaknya itu x-nya positif. Mutlak 8. 8-nya itu positif, berarti sama dengan 8. Mutlak negatif. Mutlak negatif itu akan ketemu min
untuk X-nya kurang dari 0, min 3 kurang dari 0. Jadi sama dengan min, ketemunya min dari X-nya min 3. Jadi sama dengan 3. Dengan cara yang sama, berarti mutlak min 11 sama dengan 11. Itu jadi kalau mutlak X atau mutlak 8 tidak usah pakai alat ukur ya, langsung pakai 14 sama dengan 6, nilai X-nya itu min 4 atau X sama dengan min 10. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan X yang memenuhi ini dengan cara yang sama. Tadi sudah ya, 3X min 9 sama dengan 3. Ada dua kemungkinan, 3X min 9 sama dengan 3 atau min kurung buka 3X min 9 sama dengan 3. Dengan cara yang sama, X-nya ketemu 4 atau X-nya ketemu 2. Oke. Nah, sekarang perintahnya dirubah, diganti, sederhanakan bentuk di bawah ini. Hanya menyederhanakan, tidak mencari hasilnya. Mutlak X min 6 ditambah mutlak 2X plus 10 dikurangi X plus 4. Sederhananya berapa sih? Untuk X-nya lebih besar 12. Ada ketentuan X lebih besar 12. Caranya, X-nya masukkan ke masing-masing mutlak. Ketika X-nya tak ganti 12, berarti 12 min 6. 12 min 6, ketemunya 6 positif. Ketemunya positif, berarti mutlak X min 6 nanti nilainya positif, X min 6. Ditambah 2X plus 10, X-nya ganti 12 juga ketemunya positif, berarti positif 2X plus 10. Dikurangi X plus 4 juga positif, jadi min X plus 4. Keluarkan dari kurung, yang sejenis jadikan 1, X ditambah 2X min X plus X hilang, tinggal 2X. Min 6 plus 10 min 4 ketemunya min 10 plus 10 0. Jadi bentuk sederhananya 2X. Oke. Berikutnya, nah sekarang bentuknya kompleks nih, bentuknya pangkat 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Mutlak 2X min 5 kuadrat ditambah 3 kali mutlak 2X min 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Kamu lihat di mutlaknya sama-sama variabelnya 2X min 5. Yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Kalau bentuknya begini, nanti kamu misalkan saja 2X min 5 mutlak sama dengan P. Jadi kalau 2X min 5 mutlak kuadrat, berarti menjadi P kuadrat ditambah 3P min 4 sama dengan 0. Kembali ke materi SMP, memfaktorkan persamaan kuadrat. P kuadrat plus 3P min 4 difaktorkan, ambil min 4, kalikan 4 kali 1 itu min 4. Jadi P plus 4 kali P min 1 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya P plus 4 sama dengan 0 atau P min 4 sama dengan 0. Jadi P-nya ketemu min 4 atau P-nya sama dengan 1. Ini belum selesai, karena tadi P-nya dimisal. Sekarang kita masukkan P-nya min 4. Kemungkinan 1. Mutlak 2X min 4 sama dengan min 4. Tidak memenuhi, karena tidak mutlak, harga mutlak tidak akan pernah negatif. Jadi untuk P min 4 tidak memenuhi. Kita ambil P-nya sama dengan 1. Berarti mutlak 2X min 5 mutlak sama dengan 1, maka penyelesaiannya kembali ke contoh soal yang di depan. Ada dua kemungkinan, 2X min 5 sama dengan 1 atau min 2X min 5 sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi ketemu X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Oke. Nah, soal yang kelima. Mutlak 2X plus 13 sama dengan 7, berapakah X yang memenuhi? Ini sama dengan contoh soal yang di depan. Berarti sudah banyak nih contoh soalnya. Ini kemungkinannya juga ada 2. 2X plus 13 sama dengan 7 atau min 2X plus 13 sama dengan 7. Oke, jadi 2X plus sama dengan 7 min 13, 2X sama dengan min 6. Jadi X-nya ketemu min 3 atau X ketemu min 10. Nah, sekarang bentuknya yang lain lagi begini. Berapakah nilai X yang memenuhi? Mutlak X min 10 ditambah 4 kali min 8 mutlak sama dengan 6. Mutlaknya ada 2, tapi ternyata yang satu hanya konstanta. Berarti keluarkan dulu yang mutlak min 8, keluar dari mutlak. X min 10 mutlak ditambah mutlak min 8 itu sama dengan 8. Ingat bahwa harga mutlak itu membuat bilangan menjadi positif. Jadi 4 kali 8 sama dengan 6. Pindah ke kanan yang sejenis, berarti mutlak X min 10 sama dengan 6 kurangi 32.
Jadi mutlak X min 10 sama dengan min 26. Jadi tidak mempunyai penyelesaian atau tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena harga mutlak tidak akan pernah negatif. Kalau sudah seperti itu tidak usah dilanjutkan, ngoyo. Ya dibiarkan saja. Tulis saja tidak mempunyai penyelesaian, itu sudah benar. Oke, yang ketujuh, tipe yang ketujuh. Sederhanakan bentuk berikut. Mutlak X plus 4 ditambah mutlak 7 min 2X dikurangi mutlak X min 4. Sama dengan jika X-nya lebih besar 12. Ini menyederhanakan. Caranya sama. Masukkan harga X-nya lebih besar dari 12 sampai 13. Masuk ke X plus 4 positif, berarti X plus 4 bernilai positif, X plus 4. Masuk ke 7 min 2X. 2-nya X-nya ganti 13. Berarti 7 min 2X itu bernilai negatif. Nah, berarti min 7 min 2X karena bernilai negatif. Masuk ke X min 4, ganti X-nya 13 positif, berarti bernilai positif min X min 4. Oke, keluar dari kurung. Yang jenis jadikan 1 menjadi X plus 7 min 7 plus 2X min X plus 4. Jadi sederhananya 2X plus 1. Nah, sekarang kalau ruas kanannya bentuknya 2X. Ada X-nya. Mutlak 4X min 5 sama dengan 2X plus 5. Berapakah X? Ini sama, hanya sebelah kanannya ada X-nya. Jadi 4X min 5 sama dengan 2X plus 5 atau min 4X min 5 sama dengan 2X plus 5. 4X min 2X sama dengan 10. Jadi X-nya ketemu 5 atau X ketemu 0. Jadi intinya konsep 2. Daerah 2 antara min 4 dan min 6. Ambil min 5. Bisa ambil min 8 dan min 6. Ambil min 7. Min 7 X plus 8 bernilai positif. X plus 6 bernilai negatif. Berarti X plus 8 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 4, X-nya ketemu 1. Memenuhi. Untuk daerah 2-nya X lebih besar dari min 6. Diambil 0 saja itu sudah memenuhi 0, gampang masukkannya. Jadi kalau X lebih besar dari min, kamu ambil aja 0. Nggak usah mikir kaken. Jadi harga mutlak X plus 8 dikurangi mutlak X plus 6 sama dengan 4. Saya ambil 0. 0 ditambah 8 itu positif, berarti bernilai positif. 0 ditambah 6 bernilai positif, berarti positif semua. X plus 8 dikurangi X ditambah 6. 14 sama dengan 4 ini tidak memenuhi karena 14 itu tidak akan sama dengan 4, tidak akan pernah sama dengan 4. Jadi tidak memenuhi, sehingga nilai X yang memenuhi bersamaan X plus 8 kurangi X plus 6 sama dengan 4 adalah 1. Oke, berlaku untuk yang sama. Hanya itu untuk nilai mutlaknya. Sampai sini nanti dibuka kembali, dipelajari dan disalin. Kemudian terakhir ada tugas. Tugasnya kamu kerjakan dulu, kalau sudah nanti dikirimkan lewat tim. Ya, lihat di buku kompetensi diri, buku paket halaman 44. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang tidak paham bisa kamu tanyakan. Bisa lewat Japri atau lewat grup kelas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi